Pada hari ini, kita akan membahas tentang metode dan teknik penyuluhan berdasarkan hubungan massal. Inilah obor. Obor adalah suatu benda yang dapat menerangi dalam kegelapan. Begitu pula dengan penyuluhan. Apa itu penyuluhan? Menurut M. Arifin, penyuluhan mengandung makna menerangi, menasehati, atau memberi kejelasan. Kata penyuluhan dan penyuluh berasal dari kata suluh, yang artinya barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh itu sendiri adalah seseorang yang ditugaskan untuk memberikan penerangan atau petunjuk jalan. Jadi, dapat sama-sama kita simpulkan bahwa penyuluhan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan sebuah atau beberapa informasi kepada orang lain dari semula tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi lebih tahu. Layaknya obor yang menerangi dalam kegelapan, penyuluhan hadir sebagai penerang dan pembimbing masyarakat dalam ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Dalam melakukan penyuluhan, ada banyak sekali metode atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tetapi, kita hanya akan membahas metode penyuluhan berdasarkan hubungan massal. Menurut KBBI, kata hubungan merupakan suatu yang bersambung atau berangkai yang satu dengan yang lainnya, yakni seperti keadaan suatu keterkaitan, kontak, sangkut paut, atau ikatan. Sedangkan kata massal adalah suatu kegiatan yang mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi, metode penyuluhan berdasarkan hubungan massal adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku yang dapat menjangkau masyarakat dengan jumlah yang cukup banyak. Metode hubungan ini antara lain seperti siaran radio, kampanye, penyebaran poster dan pamflet, surat kabar, pemutaran film, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan metode penyuluhan, seseorang penyuluh harus menguasai teknik penyuluhan. Bagaimana seorang penyuluh dapat menyampaikan pesan dalam keberlangsungan penyuluhan. Berikut ini adalah beberapa teknik penyuluhan yang harus dikuasai oleh seorang penyuluh. Yang pertama adalah teknik komunikasi informatif, di mana pesan yang disampaikan kepada seseorang adalah untuk memberitahu atau memberikan penjelasan kepada orang lain. Yang kedua adalah teknik komunikasi persuasif, di mana proses penyampaian pesan yang dilakukan dengan cara membujuk dengan tujuan akhir untuk mengubah perilaku seorang tersebut. Komunikasi persuasif sifatnya searah. Komunikasi ini sering diterapkan pada iklan, propaganda, dan kampanye. Yang ketiga adalah teknik komunikasi koersif, di mana proses penyampaian pesan kepada seseorang mengandung paksaan, mengandung sanksi, dan bersifat imperatif, mengandung keharusan atau kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan. Yang keempat adalah teknik komunikasi pervasif, di mana proses penyampaian pesan mengandung upaya komunikator untuk menanamkan sesuatu yang dikehendakinya dengan menerobos alam bawah sadar komunikan secara berulang-ulang, sehingga tujuan komunikator itu menjadi kenyataan. Yang kelima adalah teknik komunikasi edukatif, di mana proses penyampaian pesan yang disampaikan bersifat mendidik, memberikan fakta, pendapat, dan berbagi pengalaman kepada masyarakat. Dan teknik yang terakhir adalah teknik komunikasi partisipatif, di mana proses penyampaian pesan secara interaktif mengajak masyarakat untuk bersama-sama menganalisis permasalahan dan membawa kepada suatu rencana tindakan yang akan menjadi solusi permasalahan. Adanya pemilihan metode dan teknik penyuluhan terkhusus kepada metode dan teknik penyuluhan berdasarkan hubungan massal, diantaranya adalah untuk
1. Mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Yang kedua, membantu pencapaian usaha dalam mengubah tingkah laku sasaran. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan harus sesuai dengan khalayak sasaran dan situasi serta kondisi di tempat yang akan dilakukan penyuluhan. Sama-sama yang harus kita ingat adalah tidak ada metode atau teknik yang bisa dikatakan sebagai yang terbaik. Semua hal itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seperti pepatah mengatakan, beri dia ikan, maka dia akan makan hari ini, dan beri dia kail, maka dia akan makan seumur hidup. Dan begitulah penjelasan dari metode dan teknik penyuluhan berdasarkan hubungan masal. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.